Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 mata pelajaran fisika ingin melakukan tugas praktikum video yang berjudulkan menghitung dan mengukur diameter dalam, diameter luar, serta kedalaman suatu benda menggunakan jangka sorong. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengetahui skala nonius, yang kedua, mengetahui skala utama, yang ketiga, mengetahui hasil jumlahnya, dan yang keempat, menghitung ketelitian jangka sorong. Lalu, untuk materi pendukung dalam praktikum kali ini, pada bagian materi, yaitu terampil menggunakan alat ukur yang ada pada bab 2. Jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur jarak antara dua sisi yang berlawanan dari suatu objek antara dua kaki. Nah, untuk rumus dan cara menghitungnya ialah hasil pengukuran sama dengan skala nonius yang berhimpit dikali skala paling kecil jangka sorong, atau sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Lalu untuk alat dan bahan, kelompok kami menggunakan alat jangka sorong karena kelompok kami mendapatkan alat untuk mengukurnya adalah jangka sorong, bukan mikrometer skrup. Lalu untuk bahan yang digunakan kelompok kami ada 6 barang atau ada 6 bahan karena kelompok kami terdiri dari 6 orang. Di antaranya ada spidol, lalu ada tutup lem, nanti yang akan kita gunakan tutup lemnya, sebuah lem. Lalu ada pipet tetes dari spidol. Lalu ada serutan. Lalu ada kotak pensil dan ada casing handphone. Nah, dari masing-masing barang ini telah ditentukan. Untuk spidol dan tutup lem ini, yang akan kita ukur adalah diameter dalamnya. Lalu untuk pipet tetes dan serutan ini yang akan kita ukur adalah kedalamannya. Lalu yang terakhir untuk casing handphone dan kotak pensil yang akan kita ukur adalah diameter luarnya. Kita akan masuk pada langkah-langkah. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan untuk melakukan praktikum ini, seperti jangka sorong dan bahan-bahan lainnya. Yang kedua, dimulai dari barang pertama yaitu tutup spidol, kita akan mengukur menggunakan jangka sorong. Nah, karena yang akan diukur adalah bagian dari diameter dalamnya, maka di sini akan saya ukur bagian bawah dari spidol ini. Letakkan benda atau spidol ini di atas bagian jangka sorong sini dan lihat pada bagian skala utamanya. Karena bagian atas jangka sorong ini merupakan diameter dalam, maka kita akan taruh di atas sini. Setelah sudah kita masukkan ke dalam spidol ini, maka harus kita kunci agar nanti tidak bergerak-gerak. Nah, ini sudah terkunci. Setelah sudah terkunci seperti ini, kita bisa ambil barangnya dan kita bisa lihat bagian skala utamanya dan pada bagian skala nonius di bawahnya. Nah, kita pada bagian skala nonius ini akan kita lihat garis yang mengarah lurus pada bagian atasnya yang pas. Dari sini hasilnya untuk spidol ini skala utamanya adalah 0,9 cm. Lalu untuk skala noniusnya berada pada 1 mm, yang dimana milimeter ini akan kita ubah ke cm dibagi 10 hingga menjadi 0,1 cm. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada barang kedua. Barang kedua saya akan ambil pada bagian tutup botol pada sebuah lem. Tutup botol ini karena akan diukur diameter dalamnya, maka akan kita letakkan pada bagian atas ini, atas jangka sorong. Sampai seperti ini, lalu kita kunci. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk skala utamanya ialah 2,4 cm. Lalu untuk skala noniusnya adalah 4 mm. Dibagi 10 untuk diubah ke cm hingga menjadi 0,4 cm. Kemudian selanjutnya kita buka lagi kuncinya karena akan menghitung barang sampai
Kemudian selanjutnya kita akan lanjut pada barang ketiga, yaitu casing handphone. Untuk casing handphone ini yang akan diukur adalah pada bagian diameter luar. Diameter luar berarti bagian bawah sini. Kita akan taruh casing handphonenya. Di sini telah dihasilkan untuk skala utama adalah 7,6 cm dan untuk skala non-newsnya berada pada bagian 5,5 mm, yang berarti kita ubah ke cm hingga menjadi 0,55 cm. Kita buka kuncinya dan selanjutnya kita hitung lagi barang keempat, yaitu kotak pensil. Kotak pensil juga sama akan dihitung untuk diameter dalamnya, diameter luarnya. Jadi kita buka pada bagian bawah hingga selebar pada barang yang akan kita hitung. Selanjutnya setelah sudah diletakkan, sudah pas, maka akan kita kunci. Nah, untuk skala utama dari kotak pensil ini ialah 6,2 cm. Kalau untuk skala non-newsnya berada pada 3 mm yang akan kita ubah hingga menjadi 0,3 cm. Kemudian akan kita lanjut, kita buka kuncinya dan lanjut untuk mengukur kedalaman. Kedalaman yang pertama akan kita ukur pada barang pipet tetes. Sudah saya kunci, maka bisa saya lepas. Di sini untuk skala utamanya didapatkan 3,7 cm. Dan untuk skala non-newsnya pada bagian 1 mm. Kita ubah menjadi cm hingga menjadi 0,1 cm. Dan terakhir, barangnya adalah serutan. Yang sama akan kita ukur kedalamannya juga. Kita buka tutup kuncinya. Sini sudah saya kunci dan sudah dimasukkan untuk serutan yang di bawah sini. Untuk skala utamanya didapat 1,7 cm dan untuk skala non-newsnya ada pada 6,5 mm. Diubah dibagi 10 ke cm hingga menjadi 0,65 cm. Nah, setelah kita telah melakukan hal-hal yang sama pada benda-benda ini atau ke-6 benda ini, maka tadi kita telah mendapatkan data-data dari masing-masing ukuran skala utama dan skala non-newsnya. Selanjutnya kita akan masuk pada hasil praktikum. Berikut merupakan hasil praktikum dari kelompok kami. Kita lihat pada benda pertama, yaitu bagian bawah spidol. Didapatkan skala utama 0,9 cm dan skala non-news 0,1 cm. Lalu akan kita hitung dengan menjumlahkan masing-masing skala utama dan skala non-news menjadi 1 cm. Pada benda kedua, yaitu tutup lem, skala utamanya 2,4 cm dan skala non-newsnya 0,4 cm. Kita jumlahkan hingga menjadi 2,8 cm. Benda ketiga yaitu kotak pensil, skala utamanya 6,2 cm dan skala non-newsnya 0,3 cm. Kita jumlahkan hingga menjadi 6,5 cm. Lalu benda keempat adalah casing handphone atau casing HP. Skala utamanya 7,6 cm dan skala non-newsnya 0,55 cm. Kita jumlahkan hingga menjadi 8,15 cm. Benda kelima adalah pipet tetes dari spidol. Skala utamanya 3,7 cm dan skala non-newsnya 0,1 cm. Kita hitung dan jumlahkan hingga menjadi 3,8 cm. Dan benda terakhir yang keenam adalah serutan atau pengserut. Skala utamanya adalah 1,7 cm dan skala non-newsnya 0,65 cm. Dijumlahkan hingga menjadi 2,35 cm. Dan inilah hasil praktikum dari keenam benda yang telah kita hitung menggunakan alat ukur jangka sorong. Kemudian setelah melakukan praktikum ini, tadi kita telah mengukur masing-masing keenam benda atau barang ini. Benda ini mulai dari yang sebelah kanan diukur diameter luarnya, yang tengah diukur kedalamannya, dan yang sebelah kiri diukur diameter dalamnya. Tadi telah mengukur menggunakan jangka sorong. Maka disimpulkan bahwa ketelitian jangka sorong itu dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu selisih jarak antara nilai skala terkecil atau NST skala utama dengan skala terkecil pada skala non-news. Mengukur
diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman dengan cara meletakkan ataupun memasukkan tangkai jangka sorongnya. Jadi intinya, jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibanding penggaris, karena ia terdiri dari skala Nonius dan juga skala utama yang membuatnya menjadi semakin lengkap. Sekian hasil praktikum video kami mengenai menghitung dan mengukur diameter dalam, diameter luar, serta kedalaman suatu benda menggunakan jangka sorong. Saya mewakili kelompok 5, meminta maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.